Kincirpedia, di mana Kincir akan membedah karakter-karakter yang ada di film atau komik, supaya nanti pas kalian nonton bisa tahu asal-muasalnya. Sesuai judulnya, di episode ini kita akan ngebahas Young Avengers. Young Avengers itu berisikan sekelompok remaja yang akan menjadi penerus dari superhero original The Avengers. Young Avengers pertama kali muncul di komik Young Avengers volume 1 April 2005, mengikuti storyline dari Event Avengers Disassemble tahun 2004 sampai 2005. Keempat member dari tim Young Avengers ini berhasil dikumpulkan oleh Vision yang punya rencana dari peristiwa The Reformation of the Avengers, di mana The Avengers resmi dibubarkan. Di komik, para anggota dari Young Avengers ini ada Iron Lad yang bernama Nathaniel Richards atau panggilannya Kang. Dia tuh kayak Iron Man, punya battle armor yang dibuat dari bahan langka, sintetik alloy abad ke-40. Armornya bisa merespon apapun dari pikiran bawah sadarnya. Bahasa kerennya neurokinetic, karena sebenarnya dia nggak punya kekuatan. Jadi battle armornya bisa ngebuat dia jadi sama kayak manusia super. Hawkeye atau Catherine Bishop, atau yang biasa kalian kenal dengan nama Kate Bishop. Seperti namanya, secara kekuatan dia sama kayak Hawkeye. Dia jago dalam hal membidik pakai panahnya, master archer dan marksman, salah satu pemanah terbaik di dunia. Selain itu, dia juga belajar bela diri, tinju, jujutsu, dan hand-to-hand combat. Pada serial Hawkeye nanti yang dibentangi Jeremy Renner, kita bisa lihat aksi dari sosok Kate Bishop ini. Cerita di serial ini akan berfokus pada proses pewarisan identitas Hawkeye dari Clint Barton ke Kate Bishop. Kate Bishop akan diperankan oleh Hailee Steinfeld. Serial ini sudah selesai proses syutingnya pada April kemarin, akan tayang akhir tahun 2021. Next ada Hulkling yang bernama Theodore Altman, panggilannya Teddy. Seperti biasa, bentukan dan kekuatannya seperti Hulk. Teddy adalah makhluk hybrid dari Kree dan Skrull. Dia dapat keuntungan dari kekuatan kedua ras tersebut. Bisa berubah bentuk atau shape shifting dan kekuatan manusia super. Di komik, dia punya hubungan romantis dengan Wiccan. Hulkling dan Wiccan adalah salah satu hubungan LGBT yang high profile di komik, yang kalau kalian ingat merupakan anak dari Wanda dan Vision. Nextnya ada Patriot yang bernama Eli atau Elijah Bradley. Dia dapat kekuatan superhero dari warisan keluarganya. Kakeknya, Isaiah Bradley, merupakan salah satu orang yang survive dari eksperimen serum super soldier Amerika. Di komik, Eli dapat kekuatannya dari proses yang disebut MGH, Mutant Growth Hormone. Setelah itu, dia melakukan transfusi darah dari kakeknya yang merupakan Black Captain Amerika dan akhirnya menjadi super soldier. Eli mempunyai kecepatan, stamina, kekuatan fisik, self-healing yang lebih cepat dari manusia normal, imun terhadap racun gas dan penyakit. Selanjutnya ada Speed yang bernama Tommy Maximoff atau Thomas Shepard. Kekuatan Tommy ini seperti Quicksilver, dan dia pertama kali muncul di komik Young Avengers volume 10 Maret 2006. Tommy merupakan anak kembar dari Scarlet Witch dan Vision. Realitanya, Scarlet Witch menggunakan kekuatan realitasnya untuk membuat anak kembar tersebut. Tanpa sadar, ternyata ada fragmen dari Mephisto yang masuk ke dalam anak yang dibuat oleh Wanda. Sehingga Mephisto menginginkan kembali fragmennya dengan cara menyerap jiwa dari anak-anak itu. Lalu, Tommy bereinkarnasi sebagai Thomas Shepard. Tommy merupakan mutan dan mempunyai kekuatan super sedari kecil. Selanjutnya Wiccan yang bernama Billy Kaplan merupakan kembaran dari Tommy Maximoff. Setelah jiwanya diambil kembali oleh Mephisto, Billy reinkarnasi menjadi seorang anak kardiologis dan psikologis. William Kaplan, biasa dipanggil Billy, dia mempunyai kekuatan magic, bisa terbang, merubah realitas, telekinesis, manipulasi elemen kayak api, air, es, listrik, dan lain-lain. Mereka hilang seiring realitas yang dibuat Wanda juga menghilang. Tidak menutup kemungkinan mereka akan muncul lagi ke depannya di Doctor Strange Multiverse of Madness. Selanjutnya ada Stature yang bernama Cassandra Lang atau dikenal dengan Cassie Lang, anak dari Scott Lang. Dari kecil, Cassie mengidap penyakit kelainan jantung sehingga membuat Scott Lang mencuri alat Hank Pym, peralatan Ant-Man dan Pym Particle. Cassie lahir tidak mempunyai kekuatan super, tapi dengan disengaja karena terpapar dengan Pym Particle, dia mendapatkan kekuatan seperti yang dipunyai Ant-Man. Dapat membesarkan dan mengecilkan tubuhnya tanpa alat. Dia juga punya keunggulan di kekuatan fisiknya dengan hand-to-hand combat. Pas di film Avengers Endgame tahun 2019, Cassie yang kita kenal dengan gadis kecil yang udah tumbuh jadi remaja. Menariknya, sosok Cassie Lang, remaja yang diperankan sama Emma Fuhrmann, kabarnya akan kembali dalam film Ant-Man 3
Quantumania. Kemungkinan di film ini dia akan pakai identitas superhero stature dan dengan bantuan ayahnya, Miss Marvel. Bernama Kamala Khan, seorang remaja cewek yang pada suatu hari terpapar sebuah radiasi yang kemudian mempunyai kekuatan super dalam dirinya. Kamala Khan mempunyai kemampuan untuk merubah tubuhnya kayak Mr. Fantastic. Karena idolanya adalah sosok Captain Marvel, Kamala pun akhirnya pakai identitas Miss Marvel itu. Serial yang kemungkinan akan tayang juga di tahun 2021 ini, yang diperankan oleh Iman Vellani ini sudah melakukan proses syuting. Beberapa hari yang lalu, ada leak foto kostumnya yang sangat komik akurat tersebar di dunia maya. Next, ada Vision. Pada serial WandaVision, tubuh dari Vision yang hancur karena Thanos itu dibentuk kembali oleh Swords untuk menjadi alat atau senjata melawan Wanda dan Vision. Kemudian mempunyai nama White Vision. Terakhir, White Vision pergi ke tempat yang masih belum kita ketahui. Nantinya, White Vision mungkin akan mencari jati diri dan akan bertemu lagi dengan Iron Lad. Setelah itu, dia akan mengumpulkan para anggota Young Avengers satu persatu dan akan menjadi mentor mereka. Itu sedikit cerita dari Young Avengers dan kemungkinan yang bisa terjadi di MCU fase 4 ini. Kalau menurut kalian, siapa aja nih yang kira-kira bakal hadir lagi di serial atau film dari MCU? Tulis di kolom komen di bawah ya. Cukup sekian Catcherpedia kali ini, sampai jumpa di karakter berikutnya. Bye-bye!